Ya, selamat sore teman-teman pecinta tanaman rempah. Kali ini ada video tentang potensi cabai jamu seperti di belakang saya. Oke, langsung saja. Selain kemukus, lada, kapol, vanili, ya, cabai jamu juga merupakan potensi besar. Walaupun harganya murah, tapi itu diimbangi dengan buah yang tidak bermusim atau sepanjang tahun selalu berbuah. Itu adalah salah satu potensi besar dari tanaman cabai jamu. Selain itu, cabai jamu sangat mandiri. Ia bisa beradaptasi ditanam di tembok rumah atau sebagai tanaman pagar. Ya, di samping lahan itu bisa ditanam dengan jarak tanam 40, 50, 60 antara itu, dan dia bisa naik menjulur ke atas, bisa juga ke samping. Nah, potensi dari itu akan semakin besar, ya. Potensi ekonomi dari cabai jamu akan semakin besar atau semakin produktif seiring dengan berjalannya waktu. Cabai jamu merupakan bumbu, ya, bumbu pengganti cabai rawit. Sering kita temui di bumbu-bumbu mie instan. Itu adalah cabai jamu. Walaupun harganya berkisar 30.000, 40.000 dan 25.000 keringnya, namun cabai jamu berpotensi panen tiap minggu karena dia tidak bermusim dan pemanenannya tidak sekaligus dalam satu pohon. Keuntungan lain dari penanaman cabai jamu adalah dia bisa ditumpang sari dan harus ada pohon naungan. Ya, itu tergantung kita mau bagaimana cara perawatannya atau mode penanamannya. Dia membutuhkan sinar sekitar 35% hingga 50% saja. Cabai jamu kurang tahan terhadap sinar matahari yang full. Nah, mungkin jika di otak-atik atau dikaitkan, sebagai contoh lahan saya ini, di sini ada kapulaga, vanili, kopi, kemukus, pisang, durian. Ya, di sini kopi saya tebang. Terus saya kasih cabai rawit seperti ini. Nah, cabai rawit ini saya tanam paling satu kali selagi menunggu kopi dan tanaman lain belum rimbun. Selain untuk tambah pemasukan, cabai rawit ini juga sebagai penekan pengeluaran biaya olah lahan selama menunggu masa panen rempah yang lain. Nah, cabai jamu ini ada dua kategori, sama dengan kemukus ataupun lada. Bibit bisa diambil dari pangkasan atas, itu akan lebih cepat produksi dalam 1 tahun. Ini belum ada 1 tahun, sudah 2 kali saya petik. Untuk sulur bawah itu akan lebih lama produksi, tapi lebih cepat daripada lada dan kemukus, biarpun sama-sama diambil bibit dari sulur bawah, karena cabai jamu pertumbuhannya cukup cepat. Dan ini umurnya bisa lebih panjang daripada lada, bisa tinggi hingga 24 meter, 30 meter, 20 meter, tergantung tajarnya. Cabai jamu ini
sekali buah dalam usia 3 tahun bisa menghasilkan 4 kilo basah. Nah, 4 kilo basah sekitar 1 kilo kering. Ya. Ini potensi cabai jamu. Untuk lebih lanjut kita dekatin kamera, kita balik layarnya. Nah, bibit ya. Kita bahas bibit dulu. Bibit sulur cacing seperti ini itu akan lebih lama produksinya ketimbang bibit yang dari pangkasan seperti ini. Ya. Ini adalah bibit dari pangkasan, belum sempat 1 tahun ya sudah langsung berbuah. Beda halnya dengan bibit yang dari sulur tanah seperti ini. Ini bibit yang dari sulur tanah seperti ini membutuhkan waktu sekitar 1,5 tahun hingga 2 tahun baru berbuah. Paling lama 2 tahun. Ya, ini video yang di request oleh Bapak Asep. Ya, Bapak Asep, beliau guru di SMK 1 Pangkal Pinang. Oke, Bapak Asep, terima kasih requestnya ini segera muncul. Semoga bermanfaat buat Bapak dan murid-murid Bapak. Ya, Bapak Asep, selamat menyaksikan videonya, semoga bermanfaat. Ya, saya lanjutkan. Potensi dari bibit jamu, cabai jamu ini bisa disaksikan bersama-sama. Ya, ini yang buah seperti ini sudah bisa dipanen. Ini paling mudah seperti ini. Itu yang bawahnya ini, yang bawahnya lagi ini, yang bawahnya lagi ini. Ya, ini ada yang seatasnya ini. Ya, paling atas daripada ini. Urutan pemanenan berikutnya seperti ini. Yang ini pemanenan 2 minggu ke depan ini, 2 minggu lagi ini, sama ini. Nah, ini tidak terkait buah musiman. Ini adalah rempah jenis cabai jamu, tidak mengenal musim. Dia selalu berbuah sepanjang tahun. Nah, untuk potensi lainnya, ya di sini kebetulan ini pas banget lagi musim tunas. Selain tunas ke ujung, ranting produksinya dia juga mengeluarkan tunas dari setiap ruasnya. Seperti ini, dan seperti ini. Jadi itu mempunyai potensi produksi yang lebih tinggi. Nah, selain tunas, cabai jamu ini juga dilengkapi mata tunas untuk buah, dan ini mata tunas untuk ranting lagi. Jadi biarpun mata tunas di ruas ini sudah mengeluarkan buah, jangan khawatir tidak akan mengeluarkan tunas ranting atau tunas buah. Dia termasuk paper yang mandiri. Cabai jamu ini mungkin di tempat lain beda tempat beda hasil. Untuk di tempat saya di Pulau Jawa khususnya, cabai jamu memang lebih rentan terserang penyakit selama kadar air dalam tanah berlebih dan pH-nya turun, kadar asam dalam tanah tinggi, itu lebih rawan terserang penyakit. Tapi bila
itu semua diantisipasi, itu akan relatif aman dan dia cepat sekali produksi. Seperti bisa disaksikan di sini aneka tanaman ada, namun kebutuhan sinar mataharinya sudah saya perhitungkan meskipun tidak sempurna. Ya, kita hitungan sinar dulu. Untuk urutan teratas yang kebutuhan sinarnya butuh full, ini cengkeh. Ini udah ada buahnya tuh. Ya, cengkeh suka dengan sinar matahari di atas 70%. Maka saya adakan cengkeh dulu. Namun jaraknya tidak boleh terlalu rapat. Saya memakai jarak sekitar 7 meter. Itu berbuah juga. Di bawah cengkeh ya, selain sengon, ini sengon atau albasiah ya, ini sisa-sisa penebangan, saya tidak menanam lagi karena albasiah kurang kondusif apabila pas tebang ya. Pohon pertama atau yang tinggi di urutan tertinggi adalah ada cengkeh ya. Yang nomor 2, urutan tertinggi nomor 2 ada pisang ya. Pisang ini terlalu dekat dengan itu, jadi sinar mataharinya sangat kurang. Ada pisang. Nah, setelah pisang, urutan nomor 3 itu adalah kopi. Kopi juga tidak mampu bertahan lebih lama apabila sinar mataharinya lebih dari 80%. Ya. Setelah kopi ya, kopi. Ini kopinya saya tebangin, mau saya sambung. Nah, sembari atau selagi kopinya belum rimbun ya, kopinya belum rimbun, ini ada hama kutu putih. Ini sangat mengganggu ya, terutama di tanaman lada dan kemukus, ini sangat mengganggu. Selagi menunggu kopi ini belum rimbun, saya kasih cabai ya, cabai jamu ya, seperti yang saya sebutkan tadi, untuk menopang atau kebutuhan ekonomi yang cepat. Ibaratnya masa panennya pendek, saya isi dengan cabai. Namun cabai ini paling satu kali maksudnya satu periode. Dalam satu periode ke depan, habis itu mungkin sudah rimbun, jadi nggak bisa lagi ya. Untuk isi selanjutnya ini sampah dapur dibuang di antara sela-sela, itu sebagai kompos bagi yang dekat rumah atau yang mau memilah ya. Nah, itu potensinya seperti itu. Lahan saya penuh, tapi saya perhitungkan terlebih dahulu. Nah, ini adalah kemukus. Ya, kemukus sambung melada. Ya. Selain itu kemukus. Kembali lagi ke kebutuhan sinar ya, di bawah kopi. Kedepannya pohon gamal yang saya pakai buat tajar-tajar ini nantinya akan diatur. Yang untuk tajar kemukus akan saya buat lebih tinggi daripada kopinya, jadi bisa produktif di atas kopi. Nah, setelah itu, karena alasannya adalah kemukus menginginkan sinar lebih dari 40% apabila sudah produksi.
Jadi akan saya buat di atas kopi. Sedangkan kopi tidak mampu bertahan di atas 70%. Jadi saya buat di bawah cengkeh. Nah, selain itu masih ada lagi kebutuhan sinar yang minimal, yang harus benar-benar minimal ya. Sebagai pemanfaatan pohon dan lahan, di bawah daun kopi nantinya sudah disiapkan paneli. Paneli ini tidak bakalan tahan jika berada di atas sinar 70%, maka pohon kopi saya manfaatkan untuk tajar vaneli ataupun yang ada di dekat kopi. Nah, seperti ini. Ya, terus kita jalan lagi. Nah, ini tidak saya pakai karena perakarannya kurang bagus. Jadi gamalnya saya biarkan sewaktu musim kemarau seperti ini. Dan ini bibit baru. Ya, sebagai mulsa saya hanya memanfaatkan rumput. Potongan rumput ini saya manfaatkan setelah saya potong pakai mesin. Ya, ini kopinya sudah pada mulai berbunga. Ya, ini ada kapol ya. Kapol juga tidak tahan apabila tersengat matahari. Ya, ini contohnya. Gosong-gosong seperti ini. Dan kapolaga saat ini merajai ya, merajai harga rempah. Kemukus kalah dengan kapol, yaitu 250 per kilogram kering. Ya, itu dia. Nah, ini kopi yang memang saya buat disambung pendek ya, seperti ini. Nah, tujuannya untuk naungan vaneli ini. Nah, itu vaneli di pohon kopi dan kopinya sudah saya sambung. Nantinya apabila sampai sini, maka saya kembalikan ke bawah lagi vanelinya ya. Ini sudah mulai. Ya, kita lanjut lagi. Ini penanamannya. Ya, itu tadi tentang cabai jamu. Nah, ini kemukus. Ya, kemukus tidak membutuhkan sinar yang begitu banyak. Ya, cukup seusia segini 40% dan kesana itu sudah mulai buah. Ini buahnya. Buah belajaran kemukus. Jadi setelah itu ada vaneli lagi. Kemukus, vaneli terus seperti itu. Dan ini efek yang terpapar sinar matahari secara langsung dari arah sana ketika jam 9 sampai jam 11. Efeknya seperti ini. Jadi warnanya agak kuning. Nah, di sana yang tidak terpapar dan terhalangi oleh pohon itu lebih hijau. Ya, semuanya ini sudah produksi. Mulai cabenya juga sudah mulai. Ya, ini itu juga sudah produksi. Oke, Bapak Asep, requestnya tidak hanya cabai jamu ya, ada aneka rempah di sini saya kembangkan. Ini sudah mengeluarkan ranting buahnya. Lebih penanaman kemukus ini sama persis dari stek sampai semai. Pengambilan stek bareng dalam 1 hari, penyemaiannya bareng dalam 1 hari, hasilnya
cabai jamu sudah produksi. Ya, kita lihat lagi ke cabai jamu yang satunya ya, di situ garap pesanan bibit. Ya, ini paneli kopi sudah saya sambung, dan ini habis buka tali itu waktunya nyambung. Ini sudah mekar ya, dan menuju ini memang sengaja saya kosongkan. Ada yang cuman kapol lokal merah. Itu buahnya lumayan karena ini sudah mendekati musim kemarau. Biasanya kapol suka berbuah. Nah, ini saatnya pemanenan. Waktu panen yang seperti ini sampai yang kuning. Jangan sampai merah karena itu bisa lembek. Ya, ini habis dipanen, habis saya pangkas kemarin. Ini bisa dijadikan bibit seperti ini. Nah, ini bukti daripada potensi cabai jamu yang bisa berkembang lebih dari 50% tunasnya. Tuh, ketika dipangkas 1 minggu setelah dipangkas dan dikasih pupuk di perakaran, lihat tunasnya. Ini potensi buahnya semakin banyak ketika tunasnya banyak seperti ini. Ya, ini bisa di atap rumah, bisa di mana saja. Ini bisa buat tanaman pagar. Sangat cocok untuk ditanam di pinggir area lahan. Ya, ini di pohon nangka tapi pohonnya mati. Saya oper alih tajar, jadi naik ke pohon jambu. Ya, ini ada lemon. Di sana ada vanili, lada, kemukus. Ya, itu ada pembuatan penyungkupan bibit. Ya, itulah potensi cabai jamu. Ya, cabai jamu ini dia tidak mengenal musim. Sekali lagi saya katakan, ini tidak mengenal musim. Ya, contohnya ini ada calon buah, ada buah tua siap panen, buah berukuran muda. Nah, proses pengeringan daripada cabai jamu ini, ketika habis dipanen maka disiram dengan air mendidih dan didiamkan selama 5 menit atau 10 menit untuk proses pelayuan. Kemudian ditiriskan. Setelah ditiriskan, misalkan nyiramnya sore atau siang, ditiriskan, besok paginya baru dijemur. Ketika ini pemanenan mencapai merah, ya sampai merah, ini akan seperti busuk lembek. Jadi diusahakan pemanenan buah yang seperti ini. Paling mudah seperti ini. Ini masuk. Ini masuk. Ya, apabila tidak melakukan pemangkasan, maka sulur yang keluar seperti ini akan lebih sedikit. Ya, dan buahnya
buah daripada cabai jamu ini tidak bisa maksimal atau kurang maksimal. Sebaiknya setiap 4 jengkal atau 6 jengkal maka dilakukan pemangkasan. Pangkasan ini bisa langsung dijadikan bibit untuk pengembangan, ya, terutama yang ada akar tempel seperti ini. Ini akan sangat besar persentase keberhasilannya. Ya, ruas tunggal apabila bibitnya masih sedikit atau satu ruas seperti ini, ruas tunggal, itu bisa berhasil selama prosesnya sesuai standar. Oke, demikian Bapak Asep, Pak Guru di sebuah sekolahan SMK 1, ya. Demikian video request dari Bapak Asep. Beliau mengajar di Sekolah SMK Negeri 1 Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Semoga video saya bermanfaat buat Bapak dan buat murid-murid Bapak. Apabila ada hal yang kurang jelas, maka silahkan ditanyakan. Oke, jangan lupa bantu subscribe ke murid-murid Bapak. Ya, terima kasih requestnya dan selamat menyaksikan.